Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di channel PPNA TV dengan acara Tafsir Surah Al-Fatihah yang akan nantinya dibawakan oleh Ustadz Mahmud Soleh Zakaria MA. Ada baiknya sebelum kita memulai kajian, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ustadz, saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-Qur'an tibyana likulli syai'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Summa assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pada sore hari ini ya Pak Amin, kita melanjutkan kajian rutin kita terkait dengan tafsir surah Al-Fatihah ya, yang mana pada pertemuan pertama dan kedua kita sudah menjelaskan tentang asbabun nuzul ya, tentang kalimat per kalimat dari surah Al-Fatihah ini, dan juga kita sudah menjelaskan keutamaan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Nah, kemudian di dalam surah Al-Fatihah ini ada satu ayat ya. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim ya. Apa artinya teman Pak Amin? Tunjukilah kami jalan yang lurus ya, jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini kita temukan ada beberapa tafsir yang bisa kita dapatkan di situ. Ada beberapa penjelasan tentang makna daripada ihdinas siratal mustaqim ya. Pemirsa yang budiman, di dalam pandangan para ulama ya, bahwa hidayah ya, ini kalau kita mengkaji tentang hidayah itu ada kalanya hidayah itu fitrah dia ya, hidayatul ilham al-fitri. Jadi ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah memberikan kepada hamba-hambanya ini beberapa bentuk hidayah sesungguhnya ya. Yang pertama itu disebut dengan hidayatul ilham al-fitri ya. Semua manusia mendapatkan hidayah ilham ini. Kalau boleh saya katakan, kepada hewan itu disebut dengan insting ya. Insting. Coba kita lihat, ada seekor hewan ya, dia melahirkan. Ketika dia melahirkan itu banyak sekali perilaku-perilaku yang mirip dengan manusia. Coba lihat.
Nah, itu merupakan hidayah namanya. Itu hidayah. Hidayatul fitrah. Begitulah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hewan apa saja, dia kepada janinnya, kepada bayinya, kepada anaknya, itu hampir perilaku manusia yang terjadi di situ. Itu namanya insting bagi hewan ya. Tapi kalau bagi manusia apa namanya? Hidayah. Boleh di dalam ajaran Islam, dalam kajian keislaman ini disebut hidayah. Ihdina ya. Nah, makanya disebut dengan hidayatul ilham al-fitri. Jadi semua manusia mendapatkan hidayah yang bersifat ilham ini. Ya, ilham siapa saja. Watakunu litifli mundu wiladatihi, seperti seorang bayi gitu ya. Ya, dari sejak dalam janinnya, janin seorang ibu sampai dia prosesi kelahiran, dia terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah namanya. Ya, semua manusia mendapatkan itu. Dia ingin makan, dia ingin minum. Kalau dia lapar, menangis. Kalau dia haus, dia menangis. Nah, itu namanya hidayah. Yang kedua disebut para ulama itu dengan hidayatul hawas. Hidayatul hawas ya. Antara hidayah fitrah penciptaan dia dengan hidayatul hawas ini artinya punya hewan itu tadi insting ya. Kalau manusia naluri ya, punya naluri dia ya. Ketika Allah menciptakan, itu fitrah namanya, penciptaan semula jalinya. Dan ketika setelah diciptakan, dia punya hawas tuh, punya naluri ya, punya sifat naluri. Itu juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Katakan hewan gitu ya. Ada hidayatul ilham ya. Intuisi atau namanya naluri, kalau hewan namanya insting ya. Disebut al-fitrah wal hawas. Kalau manusia, manusia itu Allah beri apa? Hidayatul akal. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Itu namanya hidayah, hidayatul akli. Inilah hidayah yang tertinggi yang Allah berikan kepada makhluk. Ya, fal insanu, jadi manusia ini ya, khuliqa madaniyan bittaba' liya'isha ma ghairi. Jadi manusia itu diciptakan Allah memang makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk madani, makhluk sosial dia. Jadi tidak cukup manusia itu hanya diberikan naluri ya, atau diberikan ilham ya, penciptaan semula jadi, tapi Allah mengerti ya, status manusia sebagai khalifah ini, maka diberikanlah hidayatul akal tersebut. Tujuannya apa? Supaya manusia itu bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang menyimpang. Namanya hidayatul akal ya. Nah, manusia ya sempurna akalnya itu ada tahapan hidayatul akal ini ya. Ada masa-masa tiflun namanya, masa tiflun itu balita ya. Cara berpikir balita seperti apa kita tahu. Itu hidayah dari Allah. Kalau bayi kita tahu ya, cara dia menggunakan hawasnya tadi, anatomi tubuhnya. Kalau dia sudah balita, itu hidayatul akalnya sudah mulai. Makanya ada disebut dengan tiflun mumayyiz. Jadi seorang balita yang sudah bisa membedakan
yang baik dan yang buruk. 7 tahun itu mumayyiz disebut. Dia tahu ini bolu dan ini kotoran katanya, maaf ya kan. Ahmad, ya, ini pilih mana nih? Ini bolu, ini mungkin ya kotoran burung. Ahmad pilih yang mana? Bolu kan? Nah, itu namanya aklun mumayyiz. Itu tiflun. Kemudian masa selanjutnya disebut dengan hidayatul murahaqah. Masa-masa pubertas. Masa pubertas. Ini sudah meranjak dewasa gitu ya. Itu dari umur 15 sampai umur 25 tahun. Namanya murahaqah. Cara berpikirnya kita tahu. Hidayatul akal. Jadi cara berpikir seorang tiflun, ya, balita, dengan cara berpikir seorang remaja murahaqah itu beda. Semakin usianya ke 25 tahun, ini sudah masuk kepada masa rasyidah namanya, ya, sudah mulai dewasa. Jadi kalau sudah 25, dia itu sudah mulai dewasa. Amin berapa? 22. Oh, hampir ya. Coba bedakan ketika usia 15 tahun. Beda nggak? Beda ya. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim itu salah satunya adalah hidayatul akal. Jadi seseorang itu berpikir ketika usia 25 itu adalah awal kedewasaan. Puncak kedewasaan kapan? 40 tahun. Jadi dari 25 sampai usia 40 itu adalah puncak kedewasaan. Puncaknya itu di usia 40. Hidayatul akalnya. Allah membimbing akal manusia itu. Sehingga Rasulullah SAW dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul usia berapa? 40 tahun. Hidayatul akal. 40 sampai 60 hidayatul akalnya ada lagi, namanya kematangan ya. Jadi kalau sudah 40 tidak ada perubahan, maka itu udah pupus harapan itu. Kalau udah 40, aduh udah susah aja. Tak berubah-ubah juga cara berpikirnya, ya, tak berubah. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika kita usia 60, hidayatul akal itu ditarik Allah. Disebut dengan pikun. Kata Allah dalam Al-Quran, kami kurangkan kemampuan berpikirnya. Ya, surah Yasin itu. Nah, ini. Jadi pemirsa yang budiman, ada hidayatul ilham, ada hidayatul hawas, ada hidayatul akal. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah yang bagaimana? Petunjuk yang bagaimana? Dari sejak janin itu sudah ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini, ya, kalau yang tiga ini insting atau naluri atau akal, semua manusia dikasih. Ya, semua manusia dikasih oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah apa? Hidayatuddin. Ya, hidayah agama. Apa agama itu? Agama itu artinya ajaran. Hidayah berupa ajaran. Ajaran yang mana? Ad-din yang mana? Innad dina indallahi al-Islam. Ajaran yang diridhai oleh Allah itu, ya, yang direstui oleh Allah itu adalah ajaran Islam. Nah,
Bahkan kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ajaran Islam itu paling tinggi. Hidayatul Islam itu paling tinggi. Jadi seorang muslim, seorang yang beragama Islam, dia harus meyakini bahwa hidayatul Islam itu adalah hidayah yang paling paripurna. Tidak boleh seorang yang beragama Islam itu meyakini ada ajaran yang lebih sempurna dibanding ajaran Islam. Ini secara akidah, keyakinan. Dia sudah paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi Islam ini sesungguhnya, pemirsa yang budiman, sudah sempurna, sudah paripurna. Apa makna sempurna? Makna sempurna itu tidak perlu lagi dikurangi, tidak perlu ditambah. Terutama yang terkait dengan akidah, terkait dengan ubudiyah, ya, terkait dengan hukum, itu sudah sempurna. Tak perlu lagi berkreasi. Ya. Contohnya ibadah, hidayatud din dalam ibadah. Orang Islam ini tak perlu lagi berkreasi bagaimana kita membuat ubudiyah kita, ritual kita, nggak perlu. Udah ada dia. Salat 5 waktu, hidayatud din, ya. Hidayatud din. Puasa yang wajib di bulan Ramadan, puasa sunnah, bla 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 bla. Zakatnya, hajinya, zikirnya, hidayatud din sudah sempurna. Artinya dalam hal ini umat Islam itu tinggal mempraktekkannya lagi, tak perlu lagi gimana ya cara beribadahnya. Coba tanya dulu kepada semua kalangan, ada tidak satu ajaran yang mengajarkan pengikutnya praktik ibadah yang sempurna seperti ini? Ada? Makanya kata Nabi apa? Ya, man ahdatha fi amrina hadza fahuwa raddun. Siapa yang berkreasi dalam masalah ibadah ini, itu ditolak. Hah? Kreatif dia ya. Ya. Padahal sudah jelas ya mana yang benar, mana yang sah, mana yang batal dalam ibadah. Jadi hidayatud din. Jadi kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kami sudah beri hidayah yang mustaqim. Inilah yang disebut dengan hidayatul ad-din, ajaran. Jadi permisa yang budiman, ya, Pak Amin ya, ini perlu kita tegaskan kepada umat ini, ya, bahwasanya hidayatud din itu tak perlu lagi diinovasi, ya, tak perlu lagi improvisasi, apa lagi macam lah ya, sisi itu ya, sisi itu udah cukup. Nah, kadang kita yang begini-begini diributin, ya, nah, diributin, udah sepakat ya semua. Kalaupun terjadi ada perbedaan hidayatud din ini, itu yang sifatnya bukan asasi, itu yang furu'. Kalau orang dulu, permisa yang budiman, ya, di zaman sahabat kekhilafahan, di zaman dinasti dengan khilafah kedinastian itu, ya, baik khilafah dinasti Abbasiyah atau dinasti Umayyah atau dinasti kesultanan, khilafah kesultanan itu Turki Utsmani. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, ya, sisi hidayatud din yang terkait dengan ubudiyah mutlak ini itu tidak terlalu diributin.
Kalaupun ada yang remeh-remeh lah. Ya. Jadi mereka di zaman kekhilafahan ini, baik Khulafaur Rasyidin atau khilafah dinasti tadi atau khilafah kesultanan, sisi mana yang mereka kembangkan? Sisi lain Islam itu, ya, sisi lainnya. Sisi lain itu maksud saya kebaikan-kebaikannya. Karena kata Rasulullah SAW, semua kebaikan itu hakikatnya, esensinya adalah umat Islam punya. Artinya itu ajaran Islam, semua kebaikan. Kata Nabi, al-hikmatu dhallatul mu'min ana wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Jadi kebaikan itu, hikmah, ya, kebaikan lah ya, itu sebenarnya adalah milik orang yang beriman. Misalnya kebaikan begini, yang tak termaktub dalam Al-Quran. Kalau yang termaktub dalam Al-Quran itu sudah jelas tadi, termaktub dalam hadis sudah jelas. Itulah sisi-sisi yang sempurna, tak perlu kita ganggu-gugat lagi. Nah, kalau ada sisi kebaikan yang lain yang tidak termaktub secara tertulis di dalam Al-Quran, itu juga milik umat Islam, milik orang beriman. Kata siapa? Kata Rasulullah. Contohnya apa yang baik itu? Menurut kacamata akal dan syariat. Contohnya disiplin, hidup disiplin, rapi, ya. Apalagi umpamanya? Banyak kan? Semangat juang yang tinggi dalam mencapai sebuah tujuan. Itu adalah kebaikan. Hidayatuddin itu sebenarnya yang tidak termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Makanya kata Nabi, siapa yang mendapatkan kebaikan ini, maka dia yang akan berjaya. Kita lihat hari ini, umat Islam, ya kan, tidak melek teknologi umpama. Padahal dulu umat Islam, ya, umat Islam mereka sangat melek sains dan teknologi. Misalnya ada yang pakar dalam ilmu matematika, umpama aljabar. Ada yang pakar dalam ilmu kedokteran, Ibnu Sina. Ada yang pakar dalam ilmu astronomi dan fisika, Al-Khawarizmi. Ada lagi yang pakar dalam ilmu sejarah, namanya Ibnu Battuta, ya, atau Ibnu Khaldun. Ahli dalam bidang ansos. Apa ansos? Ilmu sosial, antropologi dan sosiologi, ya. Nah, itu ilmu mereka punya itu. Itu lahir rumus-rumus itu dari umat Islam, dan sekarang rumus-rumus sains ini itu ada di Barat. Jadi kalau manuskrip para ulama terdahulu itu ada tuh di Barat, di Amerika, di Belanda, di Perancis, di perpustakaan universitas Eropa itu ada tuh manuskripnya. Nah, ini yang dikatakan hidayatuddin, ya, hidayah agama. Jadi pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kami, ya, artinya petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kita sudah dibekali oleh Allah dengan hidayah. Pertama apa? Ilham, fitrah, hidayah al-hawas, ya, hidayah al-akal. Kemudian ada hidayah agama. Apa agama tadi? Ajaran itu. Ad-din itu maknanya ajaran. Banyak ajaran di dunia ini, banyak. Tapi yang diakui oleh Allah Islam. Ya, ajaran-ajaran itu banyak. Jadi coba gunakan akal kita, gunakan pikiran kita, lakukan komparasi, bandingkan
antara ajaran ini, ajaran ini, ajaran ini. Coba. Maka ketika seseorang menggunakan akalnya untuk mentelaah, ya, meriset ajaran-ajaran tersebut, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah ad-din. Ya, makanya ada yang masuk Islam, ya, karena dia menggunakan akalnya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Gimana, Pak Amin? Jelas? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus tadi. Jalan yang lurus ini siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang sudah engkau beri nikmat. Siapa itu? Rasulullah. Siapa itu? Para sahabat. Siapa itu? Para salafus solihin. Siapa itu? Para ulama-ulama terdahulu. Siapa itu? Orang-orang soleh. Kita minta sama Allah hidayah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababal liman ihtada. Jadi kalau doa itu mintalah senantiasa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di atas hidayah ini ada satu lagi, namanya taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Jadi ya, wabillahi taufik wal hidayah. Ya, jadi antara taufik dan hidayah itu maknanya sama-sama petunjuk. Tapi taufik ini itu lebih tinggi. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa semuanya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik namanya. Kalau hidayah itu dalam pencarian kita. Terus itu. Ya. Itu satu. Yang kedua, ya, ada hidayah, ada dolal itu. Ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Ya Allah, jangan engkau beri kami, ya, kesesatan. Maka yang pertama kita minta hidayah, yang kedua kita menolak kesesatan. Waladdallin. Kita menolak kesesatan itu. Bahasa Arabnya sesat itu dolal, ya. Nah, sesat ini tafsirnya, ya. Tafsirnya. Tafsir itu apa artinya? Penjelasan, ya. Jadi tafsir daripada ad-dolal. Jadi kata Allah waladdallin. Jangan beri kami jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat itu? Yang sesat itu pertama ajaran Yahudi dan orang musyrik. Itu sesat tuh, ya, Yahudi dan musyrikin. Menurut versi Al-Qur'an itu adalah sesat. Jadi kesesatan ini makna dolal itu ada dua macam. Seseorang itu tersesat itu ada dua sebab. Ada dua sebab. Sebab pertama, ya, ad-dolal, kesesatan itu sendiri. Ya, kesesatan itu sendiri. Misalnya seseorang sudah dilarang oleh Allah untuk tidak melakukan persugihan, umpamanya. Allah melarang bermain pada wilayah-wilayah perdukunan, umpamanya. Itu kan dolal, itu kan. Atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dolal namanya. Dolal. Jadi kesesatan itu yang dia datangi sendiri. Padahal ada hidayatuddin. Ajaran agama melarang hal itu. Ya. Dia datangi kesesatan itu. Itu namanya dia sendiri melakukan itu. Jadi ad-dolal, sebabnya dolal itu apa? Karena dia masuk kepada kesesatan itu. Tak ada yang mempengaruhi. Sukarela. Sukarela dia, ya.
Sukarela dia. Yang kedua, idlal. Kenapa dia sesat? Karena dia memang sengaja masuk dia dipengaruhi oleh oknum-oknum sehingga dia tersesat. Ada pengaruh lain. Tarikan. Mohon maaf ini ya, misalnya ada orang yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan Islam. Itu sesat. Itu sesat dalam kacamata Islam. Ya. Ada orang yang ya ini dalam tanda petik itu ya. Dia Islam. Kemudian ada yang mempengaruhi sehingga dia berpindah kepada ajaran lain. Itu namanya idlal. Ada yang menyesatkan dia. Ini orang soleh ini, anak ini baik, anak ini rajin sholat, ya, akhlaknya bagus. Tiba-tiba berubah. Kenapa berubah? Rupanya ada yang mendatangi dia, sehingga dia masuk komunitas itu. Itu namanya idlal. Ada yang menyesatkan. Ada yang menyesatkan. Nah, kalau yang pertama itu memang itu merupakan jibillah ya, karakter ya, yang terbangun pada dirinya. Dia masuk ke dalam kesesatan itu sendiri. Dia masuk dalam kesesatan itu tanpa ada yang menyuruh. Tanpa ada yang menyuruh. Dia masuk ke dalam kesesatan itu, dolal namanya. Tapi kalau dia tertarik kepada kesesatan itu, maka itu disebut apa? Idlal. Ada yang menyesatkannya. Nah, sudah jelas-jelas Allah mengatakan yang ini sesat, yang ini lurus, ya. Hidayatuddin tadi, ya. Hidayatuddinnya. Nah, kita pilih yang mana? Ya, yang lurus. Kalau ada orang yang tetap pada pendiriannya itu, itulah namanya dolal. Itulah dolal tadi, ya. Kita bilang minuman keras itu dilarang, judi itu dilarang, prostitusi itu dilarang dalam ajaran agama kita. Tapi dia bertahan dengan perbuatan-perbuatan yang bermaksiat, yang maksiat itu dolal namanya. Itu namanya dolal. Makanya yang perlu itu kita Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Minta doa, ya Allah tunjuki aja dia. Ya. Kita khawatir sudah ditutup Allah mata hatinya sehingga dia tidak lagi mendengar, tak lagi mau melihat yang baik-baik yang ada di dalam hidayatuddin tadi. Jadi Pak Amin ya, yang dan permisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dolal tadi itu memang merupakan kesesatan, ya. Kalau idlal itu ada upaya manusia untuk masuk dalam kesesatan itu. Nah, ada upaya masuk untuk melakukan kesesatan itu. Tapi kalau dolal memang itu kesesatannya, zatnya itu, kesesatan itu sudah ada dari sejak dulu, itu ya. Ada dari sejak dulu. Nah, kita dalam surah Al-Fatihah ini ya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini ada yang lurus, ini ada yang sesat. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Hidayatul akal. Coba kita lihat dalam surah Asy-Syam, surah yang lain. Fahadainahun najdain, ya. Fahadainahun najdain kata Allah. Artinya dalam Al-Qur'an itu fahadainahun najdain. Allah memberikan dua jalan ini. Ada dua jalan. Yaitu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Di mana itu kita dapatkan? Ini dalam surah Al-Fatihah. Jadi ada hidayah, ada dolal, ya, ada hidayah,
atau dolal. Nah, Allah mengatakan kalau dalam kajian akidahnya itu ya ada ikhtiar manusia lah. Nah, karena kita sudah diberi apa? Hidayatul akal kan? Kan ada kajian tauhid itu, akidah itu namanya aliran Jabariyah, aliran Qadariyah. Kemudian ada Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Nah, kalau Jabariyah ini fatalism Jabariyah. Ya udahlah, udah ketentuan Allah, kalau dia jadi kafir ya kafir, kalau dia muslim. Ya. Ngapain kamu repot-repot katanya. Nah, itu namanya Jabariyah, fatalism. Kalau udah ada kemaksiatan, ada kerusakan, ya udahlah. Ribut-ribut katanya. Atau ada orang sakit, nggak usah diobati lah, udah, kalau Allah mau sembuhkan sembuh katanya. Itu namanya fatalism, ya, Jabariyah. Ada mereka yang berpikiran dengan Qadariyah. Itulah namanya aliran Mu'tazilah, ya, rasional. Orang-orang yang menggunakan akalnya saja. Mereka membelakangi nas, ya, ini Qadariyah. Jadi semuanya dirasionalkan semuanya, sampai mereka jatuh kepada kesesatan. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah satu pemikiran yang menengahi antara Jabariyah dan Qadariyah. Di mana perbedaannya? Mengakui ya Jabariyah, mengakui Qadariyah, tetapi ada alur tengahnya. Apa itu? Ikhtiar. Ya, ikhtiar. Untuk mendapatkan hidayah perlu ikhtiar. Untuk menghindar daripada kesesatan perlu ada ikhtiar. Maka doa, ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jangan sampai kita masuk kepada kesesatan itu. Sehingga amin, ya. Amin kan? Apa amin deh? Kabulkan ya Allah. Amin, kabulkanlah ya Allah. Jadi pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian tafsir kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ketiga ini sudah memberikan gambaran secara umum dulu ya tentang surah Al-Fatihah. Insya Allah yang akan datang kita masuk kepada fiqhul haya wal ahkam. Ada terkait dengan fikih ahkam di dalam surah Al-Fatihah ini. Ya, nanti ada hukum-hukum. Ya, mungkin untuk sore hari ini pengajian kita sampai di sini dulu. Mungkin ada Pak Amin mau bertanya terkait dengan kajian kita. Jelas ya untuk sementara. Alhamdulillah. Kita waktu maghrib juga hampir tiba ya. Demikian pemirsa yang budiman yang bisa kita sampaikan. Kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Saleh Zakaria yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Pastinya itu semua akan bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah acara kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا
فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا.